Di episode sebelumnya, Thorfinn sudah bertemu Floki, dan Thorfinn dikuasai emosinya untuk balas dendam. Floki sekarang sudah terpojok dan mencoba mencari bantuan di luar, tapi semua prajurit di luar sudah pingsan. Floki belum paham kenapa Thorfinn bisa ada di sini. Floki menduga kalau Thorfinn sudah tahu kebenaran di balik kematian Thors. Tapi prioritas Floki saat ini adalah mengamankan Balder. Floki menodongkan pedangnya ke arah Thorfinn, tapi Thorfinn langsung menebas tangan Floki dan hasilnya beberapa jarinya Floki putus. Ditambah lagi pedangnya juga ikut terjatuh. Jadi sekarang Floki tidak punya pertahanan apapun dan sudah pasrah di depan Thorfinn. Thorfinn sendiri sudah siap memotong kepala Floki, tapi tiba-tiba Balder datang dan melindungi Floki. Floki sangat kaget dan Floki menyuruh Balder menjauh. Tapi Balder tetap melindungi Floki dan serangan Thorfinn juga ikut berhenti. Guthrid tidak paham kenapa Thorfinn tiba-tiba jadi begini. Guthrid meminta Thorfinn berhenti, tapi sepertinya omongan Guthrid tidak didengarkan Thorfinn. Hiludo menjelaskan kalau Floki adalah orang yang membunuh ayahnya Thorfinn. Dan sekarang Thorfinn dikuasai pikiran untuk balas dendam. Thorfinn saat ini sangat berbahaya dan lebih baik mereka tidak mendekatinya. Guthrid akhirnya paham situasinya, tapi Guthrid juga tidak mau kalau Balder sampai terlibat dalam masalah ini. Guthrid bertanya apa Hiludo bisa menghentikan Thorfinn. Hiludo sebenarnya bisa menghentikan Thorfinn, tapi saat ini Hiludo ingin mengamati Thorfinn terlebih dulu apakah Thorfinn bisa menepati janjinya atau tidak. Dan jika Thorfinn melanggar janjinya, Hiludo akan langsung membunuh Thorfinn. Thorfinn masih dalam posisi membunuh. Balder lalu berkata kepada Thorfinn, "Aku tahu kau tidak mungkin bisa memaafkan kejahatan kakekku, tapi jika kau tetap ingin membunuh, maka bunuhlah aku terlebih dulu." Floki tidak menyangka Balder akan berkata seperti itu, dan Floki menyuruh Balder untuk tidak ikut campur. Tapi Balder sudah mengetahui semuanya. Selama ini Floki sering membunuh orang-orang penting di organisasi Jomsviking. Semua itu Floki lakukan supaya tidak ada yang mengganggu jalan Balder menjadi Raja Jomsviking. Tapi selama ini juga Balder tidak bisa menghentikan aksinya Floki. Balder mulai menangis dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Thorfinn. Ternyata tangisan Balder ini bisa membuat hati Thorfinn terbuka. Thorfinn mulai mendapatkan kewarasannya lagi dan Thorfinn langsung mematahkan pedang yang dia bawa. Dengan begini, Thorfinn tidak bisa lagi membunuh Floki dengan pedang. Dan bisa dibilang Thorfinn sudah kembali seperti semula. Balder masih tidak menyangka Thorfinn akan berhenti. Dan Hiludo akhirnya juga menurunkan panahnya. Setelahnya Balder mengobati tangan Floki yang terluka. Kemudian Floki dan semua pengawalnya diikat di tiang rumah. Sementara Balder akan membantu Thorfinn, Guthrid, dan Hiludo kabur dari Jomsborg. Rencananya masih sama, yaitu menyamar. Thorfinn dan Hiludo memakai jubah prajurit dan mereka bertiga akan berperan sebagai pengawalnya Balder. Sejak kejadian tadi, Guthrid terus mengawasi Thorfinn, tapi Thorfinn tidak mengatakan kalimat apapun. Ini adalah pertama kalinya Guthrid melihat Thorfinn yang kehilangan kendali. Guthrid bisa paham karena yang dihadapi Thorfinn adalah pembunuh ayahnya. Tapi untung saja Thorfinn masih bisa menahan diri. Dan tiba-tiba Thorfinn menghela nafas dan berkata, hampir saja." Setelahnya Balder mengajak mereka semua pergi ke sumur rahasia. Di sepanjang jalan mereka bertemu cukup banyak prajurit, tapi untung saja tidak ada yang curiga. Akhirnya mereka sudah sampai di sumur. Tapi sayang sekali sumur ini sudah dijaga dengan ketat dan lubang sumur ini juga ditutup dengan banyak batang kayu. Sementara itu di rumah Balder, Floki akhirnya mendapatkan pertolongan. Mereka menyarankan Floki untuk berobat dulu, tapi Floki tidak peduli dengan luka-lukanya. Bagi Floki saat ini yang terpenting adalah nyawa Balder, dan Floki menyuruh prajuritnya mencari Balder sekarang juga. Kembali ke tempat Thorfinn. Akses jalan keluar mereka sudah tertutup, jadi mereka harus mencari alternatif jalan yang lain. Tapi hanya sumur ini saja jalan rahasia satu-satunya yang Balder ketahui.
Jadi jika mereka ingin keluar, mereka harus memanjat dinding atau membuka gerbang. Tapi penjagaan di sini sangat ketat dan hampir mustahil untuk membuka gerbang. Jadi pilihan mereka hanya memanjat dinding. Tapi mereka juga tidak boleh ketahuan sama sekali. Jika ada yang melihat, pasti mereka akan langsung dihujani panah. Dengan situasi begini, sepertinya hampir mustahil bagi mereka untuk kabur. Tapi tiba-tiba Balder mendapatkan ide yang bagus. Mereka bisa berpura-pura menyandera Balder. Dengan begitu, penjaga gerbang pasti akan membuka gerbangnya. Dan setelah berhasil kabur, Balder meminta Thorfinn mengajaknya ke suatu tempat yang jauh dari Jomsborg. Balder sadar kalau dia adalah alasan ketamakan Floki selama ini. Jadi jika Balder menghilang, mungkin Floki akan berubah. Thorfinn merasa miris mendengar omongan Balder, padahal Balder baru berusia 10 tahun, tapi dia sudah harus menanggung semua ini sendirian. Sementara itu di sisi lain benteng ini, persembunyian Sigurd dan Olem sudah ketahuan dan mereka berdua sekarang dikejar banyak sekali prajurit. Usut punya usut, ternyata alasan mereka ketahuan adalah karena Olem kentut saat bersembunyi di gentong. Olem beralasan kalau dia suka kentut di saat merasa gugup. Tapi gara-gara itu mereka berdua ketahuan dan sekarang dikejar-kejar banyak prajurit. Tidak hanya dari belakang, tapi mereka juga dikepung dari depan. Tapi untung saja Olem bisa menerobos ke depan dengan tubuh besarnya yang dilapisi gentong. Sigurd dan Olem terus maju ke depan. Tapi di depan mereka sudah menanti banyak sekali prajurit. Dan tidak butuh waktu yang lama, para pengejar dari belakang juga sudah sampai di sini. Jadi sekarang mereka berdua sudah dikepung dari segala arah. Olem ketakutan dan kembali bersembunyi di dalam gentong. Tapi Sigurd tidak mau hanya diam saja. Sigurd keluar dari gentongnya dan siap untuk bertarung. Dari belakang ada yang memanggil nama Sigurd. Dan ternyata itu adalah Thorfinn. Thorfinn sudah menyandera Balder dan dikawal oleh Gudrid dan Hiludo. Sigurd tidak percaya Thorfinn menjadi sangat busuk sampai menyandera seorang anak kecil. Tapi Thorfinn tidak peduli dengan hal itu. Bagi Thorfinn yang terpenting adalah keluar dari benteng. Sigurd masih tidak paham bagaimana seorang anak kecil bisa menakuti Jomsviking. Tapi ternyata semua Jomsviking di sini tidak ada yang bergerak dan Sigurd baru tahu kalau anak kecil itu adalah cucunya Floki. Tidak berselang lama, Floki akhirnya sampai di sini dan Thorfinn langsung memprovokasi semua prajurit di sini. Thorfinn meminta gerbang untuk dibuka sedikit saja. Yang terpenting mereka semua bisa keluar dari benteng. Dan setelah semuanya selesai, Thorfinn berjanji akan melepaskan Balder. Dan jika ada yang membantah permintaan Thorfinn ini, Thorfinn tidak akan ragu untuk memotong telinganya Balder. Floki sangat marah mendengarnya, dan Floki berjanji akan membunuh Thorfinn dengan tangannya sendiri. Tapi kartu Joker sekarang di bawah Thorfinn, dan Thorfinn langsung melukai wajahnya Balder. Terlihat pipinya Balder mengeluarkan darah, dan Balder berteriak karena kesakitan. Floki tidak tahan melihat cucunya diperlakukan seperti itu. Pada akhirnya, Floki langsung menyuruh seseorang membukakan gerbang benteng. Beberapa orang mencoba menolak permintaan ini, tapi Floki tidak peduli dan Floki menyuruh gerbangnya segera dibuka. Di tengah keributan ini, ternyata ada orang yang mengawasi Thorfinn dari atas rumah, dan orang itu adalah Garm. Sementara itu di tempat Thorkel, Asgerd mencoba membaca situasi di dalam benteng. Dan dari yang Asgerd dengar, saat ini terjadi keributan di bagian gerbang utara. Sebenarnya Asgerd menyuruh Sigurd membukakan gerbang selatan, tapi hal itu sekarang tidak penting. Gerbang manapun yang terbuka akan Asgerd terima dengan senang hati. Setelahnya Asgerd menyuruh pasukan elit yang bersiap di gerbang selatan untuk pindah ke gerbang utara. Dan mereka akan menunggu sampai gerbangnya terbuka. Sementara itu di dekat gerbang, Floki terus memaksa prajuritnya membuka gerbang. Tapi orang-orang di sini tidak mau membukanya. Ternyata Floki diam-diam melakukan negosiasi dengan beberapa orang. Dan ternyata beberapa prajurit sudah menyiapkan jebakan. Dan para pemanah juga sudah siap menembak kapanpun.
Tapi saat ini Balder masih dalam cengkramannya Thorfinn, jadi Floki meminta semuanya untuk menunggu. Thorfinn sadar kalau Floki sedang membuat rencana, dan semakin lama gerbang ini dibuka, mereka akan jatuh ke perangkapnya Floki. Kemudian Thorfinn meminta Sigurd maju dan membuka gerbangnya sendiri, tapi Sigurd tidak mau diperintah Thorfinn. Sebenarnya sekarang bukan waktunya untuk bersikap seperti itu, tapi Sigurd ini terlalu kepala batu, dan Sigurd baru mau membuka gerbangnya jika Thorfinn memintanya dengan sopan. Thorfinn tidak menyangka Sigurd sangat keras kepala, tapi pada akhirnya Thorfinn yang mengalah. Dengan bahasa yang sopan, Thorfinn menyuruh Sigurd membukakan gerbang. Gudrid merasa jengkel dengan kelakuan Sigurd, dan Gudrid berkata, "Ceh, dasar pria rendahan." Sigurd cukup kaget mendengarnya, tapi Gudrid sekarang sudah berjalan menuju ke gerbang. Sigurd dan Olem mengikuti Gudrid, tapi Thorfinn meminta Gudrid untuk tidak jauh-jauh dari Balder. Sementara Floki menyuruh prajuritnya untuk mengulur waktu lebih lama. Akhirnya Thorfinn dan yang lainnya sudah sampai di dekat gerbang, tapi para Jomsviking menghalangi jalan mereka. Seorang prajurit berkata kalau dia siap membukakan gerbang, tapi orang ini meminta Balder dilepaskan begitu Thorfinn keluar dari gerbang. Tapi Thorfinn tidak setuju dengan tawaran ini. Bagi Thorfinn, dia ingin berada di jarak yang aman terlebih dulu, baru setelahnya Balder akan dilepaskan. Kembali terjadi ketegangan di antara dua kubu, tapi tiba-tiba ada orang yang berteriak karena menemukan tombak. Seketika perhatian semua orang tertuju kepada orang ini, dan orang ini dengan santainya berjalan di depan tentara Jomsviking. Orang ini langsung mengambil tombak dari seseorang, dan benar saja ternyata orang itu adalah Garm. Dan tanpa berlama-lama, Garm langsung menantang Thorfinn untuk bertarung. Floki menyuruh Garm untuk berhenti karena Balder masih ditahan Thorfinn. Tapi Garm sudah bukan anggota Jomsviking lagi, jadi Garm tidak perlu menuruti perintahnya Floki. Floki sangat marah karena Garm terus-terusan membuat masalah. Setelahnya Sigurd menyuruh Garm untuk pergi, tapi Garm tidak peduli dengan semua ini. Bagi Garm yang dia inginkan hanyalah bertarung dengan Thorfinn. Sigurd tidak terima diremehkan oleh orang asing, dan Sigurd menantang Garm untuk bertarung. Thorfinn meminta Sigurd untuk tidak bertarung dengan Garm, tapi tetap saja Sigurd adalah manusia dengan kepala batu. Tiba-tiba Floki menyuruh para pemanah menyerang Garm, tapi Garm bisa menghindar dan langsung maju mendekati Sigurd. Sigurd menyerang dengan rantainya, tapi Garm jauh lebih lincah. Garm sekarang melompat dan langsung menyerang Sigurd. Sigurd tidak sempat menghindar, tapi ternyata Thorfinn maju dan membelokkan arah serangan Garm. Jadinya Sigurd berhasil selamat. Tapi siapa yang menahan Balder sekarang? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.